Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulurku semua. Bahwasanya di sini saya Om Ogi Sang Magic. Saya perkenalkan, saya adalah Om Ogi selaku pemain Magic The Bus. Oke saudaraku, di sini saya tidak ada niatan untuk menjelekkan saudara-saudaraku. Intinya dari saudara spiritualis atau paranormal. Itu. Di sini saya cuma ingin menjabarkan kepada orang yang awam-awam yang tidak mengerti tentang pusaka ataupun benda-benda ajimat lainnya. Itu. Di sini saya cuma ingin ngasih tahu atas pembodohan publik, atas pembodohan magic debus yang digunakan perdukunan. Itu saya sangat tidak setuju jikalau magic debus atau sulap dijadikan perdukunan. Itu karena apa? Imbasnya ke kami saudaraku. Imbasnya kepada para spiritual yang betul-betul spiritual. Imbasnya kepada paranormal yang betul-betul paranormal. Sedangkan saya sering melihat di postingan grup itu banyak orang-orang yang sok mengaku spiritualis, sok mengaku paranormal, padahal dia cuma bocil-bocil gitu aja, yang sering punya trik gitu aja, tapi dijadikan perdukunan gitu saudara. Saya tidak suka itu, kasihan pemahar cari uangnya sulit. Ya kalau kita itu misalkan kita ini membodohi orang, cuma ngetik aja dada dengan kata-kata manis kita gitu. Kalau kita niat nipu gitu. Intinya di sini saya ingin membongkar sebuah rahasia trik-trik yang digunakan oleh paranormal gadungan itu. Intinya maaf untuk kepada spiritualis atau paranormal se-Indonesia, saya tidak ingin intinya tidak ingin menjatuhkan jenengan, tidak ingin menjatuhkan Anda. Saya hanya ingin membongkar trik-triknya orang yang menggunakan magic debus ini digunakan perdukunan gitu. Intinya di sini saudaraku, saya ingin mempraktekkan sebuah benda tajam ini silet, yaitu kekebalan katanya. Yang sering dipraktekkan entah itu pisau, entah itu pedang dan lain-lainnya. Entah yang dimediakan itu berupa batu, keris lah atau semacam apa saja. Prakteknya begini. Nah, terutama dibuka silet yang baru ini. Memang betul-betul baru, ini pun baru. Ini saudaraku. Ini adalah silet. Saya ambil kertas dulu untuk pembuktian. Kita tes ketajamannya. Ini saudaraku ya. Nah, biasanya silet diiriskan ke kertas. Memang tajam. Dibalik mas, oke saya balik. Ini saudaraku ya, tajam. Tapi silet ini kita praktisinya si dukunya pura-pura mengambil sebuah benda pusaka, entah itu melalui cincin atau apapun. Nah, misalkan ini. Nah, ini sebuah benda pusaka saya. Ini. Saya mempunyai pusaka mustika korek. Mana bila saya pegang, saya akan kebal. Nah, lalu ditempelkan ininya, siletnya ini. Ditempelkan. Dap. Lalu diiris. Ini masih dipegang ini korek mustikanya. Nah, ini disayatkan. Saya tekan ini saudara. Nah, dibalik, oke saya balik. Di muka boleh. Balik lagi, oke. Oke, ini agak percaya. Saudara ya. Dites lagi mah di kertas. Baik, mana kertasnya tadi? Mustikanya mati. Ini. Balik.
ya. Balik. Tajam saudara. Jadi intinya gini saudaraku. Jikalau Anda ingin bertransaksi dengan sebuah benda pusaka, usahakan jangan melalui sosmed atau JNT, JNI pengirimannya. Kalau memang Anda ingin transaksi sebuah kekebalan, silakan Anda lebih baik datang ke padepokannya atau ke rumahnya. Itu akan menjamin. Asalkan, saya kasih bocoran, senjata Anda bawa sendiri. Misalkan Anda gak usah bawa pedang, gak usah bawa pisau. Karena nanti kalau kena polisi bisa disangkutkan dengan sajam gitu. Bawa aja silet. Atau beli nantinya di toko yang deket-deket padepokannya. Bawa satu aja atau dua. Itu silakan Anda tes di tempat. Itu saudaraku ya. Jangan sampai pusaka orangnya, jangan sampai benda tajam si dukunnya ini, jangan. Takutnya apa? Takut dipermainkan. Nah, karena apa? Saya bilang begini, saya memang sudah lama duduk atau terjun di aliran magic debus. Jadi intinya saya tidak suka, tidak setuju jikalau ilmu magic debus itu digunakan untuk perdukunan. Saya merasa kasihan kepada sang pemahar. Saya ingin beramal sebuah benda harta. Saya hanya orang seniman, saya hanya orang kecil. Jadi intinya saya hanya beramal sebuah ilmu saya kepada Anda. Berbagi pengetahuan. Itu juga salah satu amal gitu. Intinya berbagi ilmu itu amal. Nah, jadi intinya Anda yang tidak tahu bisa tahu. Nah, gitu saudaraku. Jadi intinya amal itu tidak dengan harta benda saja, dengan melalui pembicaraan kita yang kiranya berguna, itu pun amal. Oke, dan lagi kadang kita sering melihat tes tembak. Juga dikasih mustika di gelasnya, lalu ditembak. Saat ditembak tidak pecah. Saat tembak tidak pecah. Saat dicemplungin ini mustikanya. Itu juga ada triknya saudaraku, oke? Kalau tidak percaya silakan Anda praktek, asalkan gelas ini dikasih air atau pemberat. Lalu di sini memang saya sengaja saya bawa bolpen agar Anda tahu. Oke. Jikalau tidak ingin pecah, nah, kan ini ada titik ya. Usahakan nembaknya itu di pinggir. Ini tengah. Kita garis ini tengah. Ini di tengah, nggak kelihatan ya. Pokok intinya kalau nembaknya, lah ini kan tengah, ini ada di tengah. Kalau nembaknya arah tengah, walaupun ada mustikanya katanya itu mustika-mustikaan, intinya saya jamin pecah gelasnya. Tetapi kalau nembaknya miring, agak miring gini, ini otomatis peluru meleset, cuma cedang gitu saudaraku. Asalkan ada pemberat air. Terus, kalau nembaknya posisinya pas di tengah titik, di sini, saya jamin gelas akan pecah. Tapi kalau nembaknya arah minggir sini, asalkan yang nembak betul-betul gitu saudaraku. Jadi minggir gini, ini akibatnya cuma pentalan. Tieng. Usahakan tembaknya pun harus agak miring kalau nembaknya di pinggir. Itu saudaraku. Oke. Semoga Anda mengerti dengan apa yang saya maksud. Tujuan saya di sini hanya untuk kasih tahu orang-orang yang awam akan benda pusaka. Karena apa, mereka berpikir, wah saya ingin kebal, wah saya sering keluar malam, berbahaya karena banyak begal. Lalu membeli barang Anda dengan mahal. Kasihan kan, tidak ada gunanya. Terus bisa mengakibatkan berbahaya kepada orang tersebut. Intinya saya tidak ada sedikit pun untuk merusak martabat nama supranatural atau maaf, mulut saya licin. Spiritualis gitu saudaraku. Intinya saya cuma ingin menjabarkan kepada saudara-saudaraku yang awam. Untuk saudara-saudara spiritual, paranormal, salam waras semuanya. Salam rahayu itu saudaraku. Dan lagi untuk penjabaran katanya itu sih pengasihan untuk minyak pusaka dan lain-lainnya. Gini, tidak ada minyak itu palsu, tidak, semuanya asli. Tergantung orang yang memegang saudaraku, tergantung minyak itu jatuhnya kepada orang yang tepat atau tidak gitu.
kalau sudah jatuh kepada orang yang tepat, walaupun minyak itu harganya katanya hanya 5.000 10.000, kalau sudah jatuh di tangan orang tepat, di asma, dikasih rajahan atau dipuasain, insya Allah ada berkahnya, ada barokahnya gitu saudaraku. Itu jadi intinya jangan Anda berpikir wah itu murahan minyaknya, jangan. Kita umpamakan saja dengan air mineral, di mana-mana banyak. Jikalau saudara-saudara jual air mineral keliling di kampung, maka akan ditertawakan orang. Itu karena apa? Air tersebut tidak jatuh kepada orang yang tepat. Coba jatuh kepada orang yang tepat dan pintar untuk mengelola. Misalkan aqua, karena jatuhnya kepada orang yang tepat, dia diproses. Maka satu botol pun jatuhnya 5.000. Gitu loh saudaraku, itu melalui proses gitu. Tapi jikalau untuk minyak ini silakan Anda cek akunnya. Kalau akun abal-abal patut dicurigai. Di postingannya tidak ada kenangan masa-masa lalu, masa tahun lalu, patut dicurigai gitu saudaraku ya. Tidak semuanya kok yang menggunakan akun apal itu dukun palsu, enggak gitu. Walaupun saya sering kok juga transaksi, kalau saya pribadi tidak gabung dengan Shopee, jadi ya pembayarannya lewat transfer, tapi alhamdulillah selalu amanah gitu saudaraku. Tinggal lihat orangnya saja. Oke saudaraku, sampai di sini saja ya penjabaran saya, semoga berguna untuk Anda kesemuanya, berguna untuk para orang yang awam akan pembelian transaksi uang yang besar. Otomatis hati-hati dengan kata-kata kekebalan yang bernominalkan kecil, itu tidak mungkin saudaraku. Misalkan ada orang jual kekebalan cuma 300.000 sudah kebal, saya jamin Indonesia akan aman dari begal ya, gitu ya kan. Begal pun gitu, para pendoleng malam-malam akan diburu, akan diincar jikalau ada orang menjual kekebalan cuma 300.000. Karena apa saudaraku, pendoleng malam pun akan siap membayar Anda 2 juta, 1 juta bahkan akan dibayar kalau memang permanen untuk kekebalannya. Itu saudaraku ya. Oke, salam rahayu dari saya Sang Magic, sang penyandang seni budaya. Saya hanya orang seniman budaya Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu.